Tanggapan Kamarudin Simajuntak terkait putusan Mahkamah Agung atas kasasi Ferdy Sambo dan juga yang lainnya. Terkait dengan telah diputusnya vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Nenek PC, Ricky Rijal maupun Kuatma'ruf serta Barada Richard Eliezer. Malam ini akan kita bahas tuntas apakah keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat telah menerima atau tidak. Yang jelas sepanjang sepengetahuan saya, keluarga khususnya orang tuanya telah menyatakan terpenuhi rasa keadilan, yaitu dengan majelis hakim memberikan pemberatan kepada mereka-mereka yang belum bertobat dan memberikan keringanan yang luar biasa kepada Barada Richard Eliezer. Saya di tahun-tahun yang lalu telah memberikan 15 talenta kepada 5 terdakwa, 1 orang dapat 3 talenta. Tetapi dari 5 terdakwa hanya 1 orang yang menerima talenta itu, yaitu talenta menyadari kesalahannya, yang kedua bersedia meminta maaf, yang ketiga bertobat. Dari kesemuanya itu 4 orang membuang talenta tersebut, tetapi Barada Richard Eliezer menerima. Sekiranya mereka menerima talenta-talenta itu, tentunya mereka akan dikurangi 1/3 dari tuntutannya. Tetapi karena mereka membuang, maka talenta itu semuanya kita kumpulkan, kita berikan kepada Barada Richard Eliezer. Dan Barada Richard Eliezer seharusnya bebas, tetapi karena dia ada 1 pemberatan, maka dia diganjar 1 tahun dan 6 bulan. Itulah rahasianya. Kemudian kepada 4 terdakwa lagi, karena mereka belum mengenali kesalahan dan perbuatannya, kita bantu dia bertobat. Maka tadi malam saya buatkan laporan baru, yaitu melaporkan tentang pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang, yaitu terkait dengan pencurian uang Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat sebesar 200 juta dari bank rekening BNI cabang Cibinong sebesar 200 juta pada tanggal 11 Juli 2022 yang lalu. Kemudian pencurian jam tangan, pencurian handphone 2 unit, pencurian laptop, kemudian pencurian buku bank, ATM dan seterusnya. Itu sudah resmi saya laporkan, ditambah dengan PIN mas pemberian atasannya dan pencurian barang-barang berharga lainnya. Oleh karena itu ancamannya 20 tahun, sehingga berpotensi akan menambah hukuman yang lebih berat kepada khususnya Ricky Rijal, karena dia telah mengakui dia dalam mencurinya atas suruhan daripada Nenek PC. Dan ternyata setelah tadi saya ke bank BNI, sudah saya print out dari mulai setoran awal sampai dengan kita tutup rekeningnya, tidak pernah 1 kali pun ada setoran Nenek PC masuk ke dalam rekening tersebut. Demikian juga Ferdy Sambo. Jadi terutama Ricky Rijal pun tidak pernah memasukkan uangnya ke sana. Jadi enggak, perkataan mereka atau pernyataan mereka bahwa itu uang mereka tidak terbukti sama sekali. Jadi segera akan saya serahkan kepada penyidik kepolisian. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tanggapan dari pengacara kondang Bapak Kamarudin Simajuntak selaku pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atas putusan Mahkamah Agung meringankan hukuman atas Ferdy Sambo CS, dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simajuntak. Beliau mengaku sudah menduga bahwa putusan Mahkamah Agung akan seperti ini karena adanya lobi politik, walaupun putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi saling menguatkan. Sebenarnya kami sudah tahu putusan akan seperti ini melalui apa yang disebut lobi-lobi politik, pasukan bawah tanah dan sebagainya.
ungkapan dari Bapak Kamarudin Simajuntak 9 Agustus 2023. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Bapak pengacara Kamarudin Simajuntak bahwa beliau dan juga pengacara yang lain sangat kecewa, apalagi tingkat hakim ya masih bisa mengadakan lobi-lobi politik. Nah, itulah yang membuat kecewa keluarga Huta Barat, demikian juga Simajuntak. Dan itu pun saya melihat di akun dari adik kandung Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat, Reza Huta Barat, melontarkan curahan hatinya bahwa sangat kecewa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung atas keringanan hukuman terhadap Perdi Sambo dan CS-nya yang lain. Misalnya Perdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup dan PC dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Ini kan disunat atau dipotong diskon dari MA. Nah, kita tahu betul bahwa Putri Chandrawati berperan sebagai pihak yang mengaku telah dilecehkan oleh almarhum, kemudian mengadu kepada suaminya. Perdi Sambo yang pada waktu itu masih Kadip Propam Polri. Nah, mendengar laporan dari istri ya tentu istri yang dilecehkan tentu naik pitam, bahkan sampai melakukan penembakan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua. Nah, teman-teman, yang saya mau katakan, tapi waktu yang membuktikan bahwa Brigadir Joshua Huta Barat tidak terbukti melakukan pelecehan. Baik teman-teman, apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung terhadap FS dan juga CS yang lain itu mematikan rasa keadilan, khususnya bagi keluarga Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat. Ya, apalagi anaknya sampai sudah pergi untuk selamanya, sangat tidak adil. Tapi ya tetap kita apa yang sudah diputuskan memang tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, mari teman-teman kasih komentar ya. Apa tanggapanmu? Ucapkan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video saya. Dalam saya buatkan laporan baru, yaitu melaporkan tentang pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang, yaitu terkait dengan pencurian uang Brigadir Polisi Nopriansah Joshua Huta Barat sebesar 200 juta dari bank rekening BNI cabang Cibinong sebesar 200 juta pada tanggal 11 Juli 2022 yang lalu. Kemudian pencurian jam tangan, pencurian handphone 2 unit, pencurian laptop, kemudian pencurian buku bank, ATM dan seterusnya, itu sudah resmi saya laporkan, ditambah dengan PIN mas pemberian atasannya dan pencurian barang-barang berharga lainnya. Oleh karena itu ancamannya 20 tahun, sehingga berpotensi akan menambah hukuman yang lebih berat kepada khususnya Ricky Rijal karena dia telah mengakui dia dalam pencurinya atas suruhan daripada Nenek PC